Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali di hari yang fitri ini, di hari kemenangan, kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Dialog Jambi Bicara. Bagaimana kabar Anda di hari kemenangan ini pemirsa? Semoga Anda selalu sehat dan juga tetap semangat, serta juga mungkin ada agenda-agenda yang dilaksanakan untuk dapat bersilaturahmi, berkunjung bersama keluarga ke suatu tempat ya. Semoga pokoknya di hari kemenangan ini kita selalu diberikan kebahagiaan dengan hati yang penuh sukacita. Nah pemirsa, tentunya di momen Idul Fitri 1446 Hijriah ini juga merupakan suatu momen yang sangat berharga karena ada satu tradisi yang tidak terlupakan ketika momen Idul Fitri ini. Nah, tapi saya mau nanya dulu nih sama pemirsa. Pemirsa udah kemana aja nih lebarannya? Udah berkunjung ke rumah keluarga, mungkin sudah berkunjung ke rumah teman, tetangga, atau juga bisa bersilaturahmi secara virtual ya. Semoga tali silaturahmi kita di Idul Fitri ini juga tidak pernah terputus ya. Nah, tentunya ini tradisi yang begitu berharga, yakni tradisi silaturahmi. Memang sebuah perjumpaan fisik bersama orang-orang yang kita sayang, bersama orang tua, bersama teman, bersama kerabat, dan semua orang yang kita sayang, ini adalah momen yang begitu spesial. Dan semoga silaturahmi ini bisa memang terus kita jalankan, terutama di Hari Raya Idul Fitri ini. Nah, untuk membahas bagaimana silaturahmi yang dijalankan di Provinsi Jambi, kami sudah mengundang 3 orang tamu nih pemirsa di hari kemenangan kali ini. Dan kita nanti akan berbincang bagaimana pengalamannya selama merayakan Hari Raya Idul Fitri dan sudah melaksanakan silaturahmi kemana saja. Langsung saja saya perkenalkan kepada Anda tamu yang sudah kami hadirkan di studio TVRI Jambi. Yang pertama ini pemirsa, di sebelah saya kami sudah mengundang tokoh pemuda ICMI Jambi. Sudah bersama Bapak Sigit Indrajaya. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Sigit ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini semangat sekali Pak ya kita di Idul Fitri ini. Pak sudah kemana aja Pak? Ya, untuk ini ya Mas Samsul sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kita semua, khususnya warga Jambi, Alhamdulillah kita sudah melewati bulan Ramadan dan saat ini kita berada di hari kemenangan dan memang sesuai dengan tradisi kita yang seperti Mas Amsol katakan tadi, kita memperkuat silaturahmi, terutama ini dengan keluarga terdekat dulu Mas Amsol. Dan saya secara pribadi dan keluarga ini sudah keliling ke orang tua, tua tenggana yang ada di lingkungan, dan kita sebagai mewakili pemuda, ini kan kalau saya ini kami berada di Pemuda ICMI, itu mengharapkan untuk kita yang masih muda-muda ini menghormati orang tua, mendatangi, kita meminta maaf. Nah ini sangat penting supaya silaturahmi yang ada di kita ini saling terjaga begitu Mas Amsol. Iya, yang penting silaturahmi tidak terputus asal jangan pinjam 100 ya Pak ya. Iya betul sekali Mas Amsol. Baik, terima kasih Pak Sigit. Nanti kita akan berbincang banyak nih pemirsa. Dan tadi juga ada satu kalimat ataupun pernyataan yang menarik ya. Kita sebagai anak muda, ini kita harus menghormati yang lebih tua. Apa salahnya kalau kita lebih dulu untuk bersilaturahmi ke rumah orang-orang tua kita gitu Pak Sigit ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut nih pemirsa. Dan kita akan kenalkan kembali, ini untuk tamu kita yang kedua, ini seorang ibu rumah tangga ya, seorang GM juga ternyata di salah satu hotel di Jambi. Kita sudah bersama, ini manggilnya ibu atau mbak ya? Terserah, apa aja. Oke, Mbak Dira Wendriani. Assalamualaikum Mbak Dira. Waalaikumsalam Mas Amsol. Sehat Mbak Dira? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini makin glowing ya kalau Idul Fitri ya? Iya, berkat puasa full. Oke, Masya Allah. Puasa full. Tapi saya nggak yakin puasanya full Iya ya. pasti dong, dilewati yang itu-itunya ya. Pasti ada halangan dan rintangan ya. Berkat wudhu, sholat, karena kan kalau di bulan Ramadan itu sebelum kita, karena ibu rumah tangga tadi ya, kita persiapan untuk sahur, masak sahur, ya otomatis pasti nyempetin untuk
sholat malam dahulu. Alhamdulillah kalau Ramadan itu yang kita kejarnya. Oke, berarti ibadahnya juga dibanyakin ya, kualitas dan kuantitasnya ya. Amin. Nggak rutin sih, tapi maksudnya sebisa mungkin gitu kita iniin. Karena kan tetap disempet-sempetin ya Bu Dir ya. Betul, jarang kita ketemu lagi kan Ramadannya Pak Sigit ya. Iya betul. Jadi ada momen spesial memang harus dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga di bulan Ramadan kemarin dan juga Idul Fitri ini kita juga bisa mendapatkan makna dan juga hikmah yang berharga ya. Terima kasih Mbak Dira sudah hadir. Dan selanjutnya kami juga akan menyapa, ini ada satu tamu juga yang kami hadirkan tapi tidak berada di Jambi nih pemirsa. Sedang berada di suatu tempat. Nanti kita tanya sedang berada di sana di mana ya. Kita sudah bersama Ibu Eva Susanti. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amsol. Selamat berjumpa juga sama Pak Sigit dan Mbak Dira. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Eva lagi di mana nih Bu Eva? Kita lagi di Palembang, Mas Amsol. Oh di Palembang, jauh ya. Tapi sebenarnya kalau jalan tolnya nanti udah jadi yang sebagian malah lebih dekat ya Bu Eva ya? Iya, kemungkinan nanti nggak sampai 3 jam katanya ya. Kalau sekarang sih masih 6 sampai 7 jam karena cukup macet gitu ya. Banyak kendaraan dari Pulau Jawa ya, pulang ke Padang, kemudian Pekanbaru ya, ke Jambi dan beberapa provinsi-provinsi yang lain. Iya, harusnya Bu Eva bisa mudik lebih awal biar nggak macet ya. Tapi sayangnya lagi kerja di sana kayaknya Bu Eva, jadi nggak bisa mudik lebih awal ya Bu ya? Iya, kita kan di sini saya kan punya keluarga ya, maksudnya dalam arti keluarga tempat kerja ya. Kita bertemu dulu sama beberapa staf saya ya gitu ya, karena sudah sebulan puasa ya, kita berpuasa kemudian tentunya kita di momen Idul Fitri ini kita saling bermaaf-maafan ya, karena mungkin selama di kerja mungkin ada beberapa seperti saya mungkin kalau ada kesalahan mungkin marah gitu ya, atau ucapan dan lain sebagainya yang tidak berkenan di hati staf mungkin ya, jadi kita perlu bermaaf-maafan dulu gitu ya, karena ini juga merupakan keluarga kita yang kita bertemu setiap hari dan tentunya kita ingin silaturahmi tetap terjaga ya. Di hari yang fitri ini kita ingin hati tetap kembali suci, kemudian ruh kita bersujud dalam damai dalam hati ya, merasakan kelembutan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita diminta untuk tetap menjalin silaturahmi dengan siapapun, terutama kebersamaan dengan orang-orang yang memang ada di sekeliling kita, Mas Amsol. Iya, betul sekali. Kadang kita nggak sengaja, Bu, ya, ada salah, ada khilaf. Nah, di momen inilah kita juga bisa meleburkan dosa di antara sesama manusia, ya, Bu Eva, ya. Baik, terima kasih nih, Bu Eva, sudah menyempatkan untuk dapat bergabung bersama kami. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi dengan Bu Eva Susanti dari Palembang. Sekaligus nanti kita juga bakal tanya nih, pemirsa, apa yang dirindukan di Jambi dan kapan pulang ke Jambi, ya. Baik, kita ke Pak Sigit dulu ya, Bu Eva, ya, izin ya. Oke. Iya, benar. Baik, nah Pak Sigit, mungkin Pak Sigit tadi kan sudah menyampaikan juga bahwa sudah melaksanakan silaturahmi ya ke rumah orang tua, ke rumah keluarga ya. Tapi sebenarnya Pak Sigit, kita tahu bahwa silaturahmi ini adalah satu momen pertemuan fisik yang begitu berharga di antara sesama manusia dan tentunya juga banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Salah satunya mungkin bisa meningkatkan imunitas kita juga ya ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang kita sayang, sehingga kita juga semakin semangat nih dalam menjalani kehidupan. Nah, kalau dari pandangan Pak Sigit sendiri, apa sih manfaat silaturahmi yang sudah dirasakan tadi sudah berkunjung bersama keluarganya, Pak? Iya, baik Mas Amsol. Ini kalau kita bicara silaturahmi ini kan ini memang benar-benar memiliki manfaat yang sangat besar, karena ini juga dikatakan bisa memperpanjang usia juga ini. Iya, betul. Makanya Pak Sigit awet muda juga nih kayaknya ya. Sering silaturahmi nih kayaknya. Alhamdulillah. Jadi ini Mas, ketika kita mendatangi orang-orang tua yang sudah kita sangat hormati, yang sudah membantu kita, mendidik kita, ini tentu saja nanti akan berefek pada generasi kita ke bawah juga. Jadi kita memberikan contoh kepada anak-anak kita bahwa dengan kita bersilaturahmi ke lingkungan kita terdekat dengan orang tua, ini nanti akan memberikan harmonisasi. Harmonisasi di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat masyarakat. Dan ini juga akan memberikan efek yang sangat positif, Mas. Ini akan memberikan motivasi, terutama untuk pemuda-pemuda, Mas. Hari ini kita terus terang saja, tantangan pemuda khususnya di Jambi ini banyak sekali. Nah, kita berharap
dengan momentum hari kemenangan ini, marilah kita bersama-sama perkuat silaturahmi kita ini benar-benar. Nah, kita mendatangi orang tua, mendatangi orang-orang yang kita hormati di lingkungan, yang terutama itu tadi benar yang katakan Bu Eva tadi, minta maaf. Wah, ini ya, permohonan maaf. Karena kita baik sengaja maupun tidak sengaja tentu saja banyak. Kadang ada salah Pak ya, Betul sekali, nggak sengaja keceplosan. Benar gitu sekali ya. Mas Hamzul. Tiba-tiba orangnya makan hati gitu Pak. Ya Allah, benar sekali itu Mas Hamzul, benar sekali. Jadi ya memang kita di hari kemenangan ini, marilah kita mengingat kembali ibadah kita di bulan Ramadan yang sudah kita kumpulkan tadi. Nah, ini kita sempurnakan di hari kemenangan ini dengan memperkuat silaturahmi. Nah, ini kami juga dari Pemuda ICMI nanti membuat program-program untuk memperkuat silaturahmi khususnya di Kota Jambi ini, Pak Samsul. Oke, baik. Jadi tidak hanya hablum minallah ya, tapi juga hablum minannas. Iya, jadi kita juga bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Betul, nah, betul. di momen silaturahmi ini kan tidak hanya sekedar bertemu ya, tetapi kan kita juga harus saling bermaaf-maafan. Dan juga mungkin ketika ada yang sudah lama tidak bertemu bisa sekaligus nostalgia juga, bisa cerita-cerita masa lalunya seperti apa. Nah, bagaimana kita memanfaatkan supaya kita juga bisa meniatkan diri nih menurut Pak Sigit nih, supaya kita juga akan menjadi insan yang tulus dalam memaafkan ataupun memberi maaf. Betul sekali Mas Samsul. Ini saya setuju sekali nih dengan pernyataannya. Jadi memang semua itu tergantung dari niat Mas Samsul. Jadi ketika di hari kemenangan ini, tentu kalau kita memiliki niat keikhlasan di dalam membangun silaturahmi dengan orang-orang terdekat kita, ini kita melaksanakannya dengan bahagia sekali. Betul. Di hari kemenangan ini. Seperti yang kami lakukan di keluarga itu, ya kita mendatangi orang-orang, mendatangi tetangga itu dengan ketulusan tadi Mas. Tidak mengharapkan apa-apa. Ya kita di hari kemenangan ini kita akan membuat harmonisasi di lingkungan keluarga dan lingkungan tempat kita tinggal. Ini kita berharap dengan momentum kemenangan ini di hari-hari selanjutnya ini Mas yang kita harapkan. Nanti hubungan di masyarakat itu semakin erat dan ini memberikan efek ketika kita ada permasalahan ini nanti kita akan saling bergotong royong, saling bekerja sama di dalam mengentaskan masalah yang ada ini, Mas. Oke, berarti jangka panjangnya jangka tadi panjang, ya, Pak Sigit ya. Silaturahmi ini memang untuk investasi jangka panjang. Betul. Kita nggak tahu juga mungkin di lain waktu kita nanti akan butuh sama seseorang gitu ya. Begitu juga mungkin dengan seseorang yang akan butuh sama kita. Jadi hubungan baik ini memang harus perlu dijaga dan diperkuat dengan silaturahmi. Baik, sekarang saya ke Mbak Dira nih. Kalau Mbak Dira sendiri sudah kemana saja Lebaran kali ini, Mbak Dira? Saya kira sama aja kayak Pak Sigit tadi ya. Yang pasti kita pasti ke rumah. Jangan-jangan tetanggaan ya? Iya Pak, jangan-jangan ya Pak ya. Yang pasti udah ke rumah orang tua. Hari pertama itu udah pasti kita ke rumah orang tua. Habis sholat id langsung ke rumah orang tua ya? Iya, kebetulan orang tua saya alhamdulillah masih lengkap. Di Jambi? Iya, masih lengkap ayah dan ibu, dan kebetulan papa saya itu anak pertama Mas Samsul. Jadi adik-adiknya itu jadi tempat kumpulnya, di rumah papa itu jadi tempat kumpul adik-adiknya. Jadi base camp-nya ya? Betul, karena kan nenek udah meninggal, so jadi karena dia anak yang paling tua sekarang, jadi kumpulnya di rumah papa. Tapi tidur bareng nggak rame-rame gitu? Kan ada tuh tradisi-tradisi ketika tidurnya rame-rame ya, walaupun beralaskan tikar tapi apa ya? Kayaknya enggak sih ya kalau sekarang kayak gitu. Kalau di siangnya mungkin pagi sampai siang iya kita ngumpul, tapi kalau malam kita udah tetap pasti pulang ya? Tetap pulang gitu, karena kan ada yang harus dikunjungi lainnya lagi. Yang pasti ya itu, terus lanjut ke rumah mertua. Dan kebetulan mertua bukan di Jambi, bukan di kota Jambi, tapi di kabupatennya di Muaro Jambi. Oh, tapi masih di provinsi Jambi ya? Ya, masih tapi deket lah. Betul. Cuman kalau di sana lebih menarik lagi karena apa ya, tetangga itu kayak keluarga semua gitu loh jadinya. Jadi kita memang hari kedua itu seharian tuh full jalan ke sini, silaturahmi ke sini yang kayak gitu. Oke, tapi saya penasaran juga ya, apakah di lingkungan Mbak Dira itu juga akan dibuat acara gitu seperti halal bihalal, tapi nanti dijawabnya Mbak Dira ya. Saya sekarang ke Ibu Eva dulu nih. Bu Eva. Halo Bu Eva. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi pulang ke Jambinya kapan nih Bu Eva? Iya, memang ya kampung halaman itu adalah sesuatu hal yang sangat kita rindukan gitu ya. Suasananya ya, kemudian orang-orang terdekat kita, terutama bagi yang masih memiliki ayah ibu gitu ya. Kita tahu bahwa ada 173
juta ya masyarakat Indonesia itu yang pulang kampung setiap tahunnya. Iya. Nah, ini menandakan bahwa begitu besar magnet ya energi yang akan di-recharge kembali gitu ya ketika kita pulang kampung gitu ya. Membuat kita yang di rantau ini semakin semangat untuk bisa bekerja gitu ya. Karena kita sudah bertemu sama orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, kemudian kita makan makanan yang memang makanan yang mengingatkan kita akan masa kecil kita ya, keindahan kampung halaman kita, itu memang sesuatu yang sangat berharga sekali gitu Mas Amsol. Jadi rencananya kapan nih Bu mau pulang ke Jambi? Rencananya besok nih kita pulang ke Jambi ya, karena saya juga sudah rindu nih makan tempoyak gitu ya, kemudian makan kue Padamaran gitu ya, kemudian kue-kue khas kampung ya, ada gipang dan lain sebagainya. Itu sangat dirindukan sekali bagi kita yang di rantau ini, walaupun memang saya sebenarnya dekat ya di Palembang, tetapi karena suasananya tuh pasti beda gitu ya, karena ada orang-orang yang memang semuanya ada di sana di Jambi yang tidak ada orang-orangnya di sini. Jadi seperti itu Mas Amsol. Iya, lama banget ya nggak dengar ini ya kuliner gipang ya. Tapi mungkin nanti ketika Bu Eva pulang nanti bisa lah kita main ke rumah Bu Eva, nyicip gipangnya Bu Eva gimana rasanya ya. Iya boleh ya, karena itu juga ya macam-macam kue ya yang memang enak sekali ya, yang nggak bisa kita sebutkan, dan itu mengingatkan karena bukan hanya sekedar rasa, tapi itu ada sesuatu ya, keindahan hati, artinya batin kita itu merasa tersirami gitu ya, dengan kita memakan makanan, dengan orang-orang yang kita sayangi saling memaafkan ya gitu ya, itu merupakan sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan uang gitu Mas Amsol. Jadi ada terpuaskanlah hati kita ketika kita sudah mencoba makanan-makanan yang sudah kita pernah makan di masa lampau, apalagi makanan tersebut juga mengingatkan kita dan kembali mengaktifkan ingatan kita dengan sejumlah kenangan ya Bu Eva ya. Baik, nanti kita akan berbincang lagi bersama 3 tamu yang kami hadirkan di dialog kali ini. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Jambi Bicara. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung. Tentunya kita masih berada dalam suasana Idul Fitri 1446 Hijriah. Ya, siapa tahu Anda baru pulang bersilaturahmi dari rumah tetangga ataupun dari rumah keluarga. Ya, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan untuk program Dialog Jambi Bicara. Kita akan lanjutkan kembali untuk perbincangan kami seputar Idul Fitri. Tentunya ini khususnya untuk tradisi silaturahmi ya. Masih bersama 3 orang tamu ataupun narasumber yang sudah kami hadirkan, 2 di studio dan 1 lagi secara virtual di Palembang, yakni ada Pak Sigit dan juga Mbak Dira, dan juga ada Bu Eva yang kami undang secara virtual langsung dari Palembang. Sekarang saya ke Pak Sigit lagi nih ya. Baik Pak Sigit, tadi kan Bu Eva katanya besok mau pulang ke Jambi ya. Berarti itu bisa dikatakan masih eranya pulang kampung nih, masanya pulang kampung ya. Nah, kalau Pak Sigit sendiri melihatnya ini seperti apa? Karena banyak nih tradisi pulang kampung, ini kan salah satu niat juga yang bisa kita lakukan untuk bertemu dengan orang-orang yang kita cintai di kampung halaman dan juga bisa memperkuat tali silaturahmi meskipun jarak tempuhnya cukup jauh. Ada yang pakai transportasi udara, ada yang pakai transportasi darat atau mungkin dari transportasi air, tapi mereka tetap menyempatkan untuk pulang kampung setiap tahunnya. Kalau Pak Sigit menilainya seperti apa nih? Ya, baik. Jadi Mas Amsol, memang kita sangat-sangat sebagai warga negara dan dari sudut pandang pemuda ini, kita memang sangat berterima kasih lah kepada negara Republik Indonesia ini. Karena memang kita oleh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, ini benar-benar memberikan kelonggaran, baik dari sisi waktu kerja, dari sisi infrastruktur. Jadi kan benar kata Mas Amsol, sudah tradisi kita ini ingin pulang kampung. Kita bayangkan ketika jalannya tidak bagus gitu kan, macet. Nah, ini alhamdulillah ini kita sudah ada tol, infrastruktur sudah bagus. Dan jangan lupa tadi Mbak Dira katakan kita kumpul keluarga di Kota Jambi.
kita ini kan ketika kumpul pinginnya rekreasi juga, Mas. Nah, saya dengan keluarga ada rencana juga, Mas, rekreasi. Mau kemana nih rencana Pak Sigit? Kita mungkin ke Waterboom, Citra Raya. Siapa tahu nanti bisa ketemu ya. Nah, ini kita alhamdulillah berterima kasih kepada pemerintah daerah ini, Mas, memberikan fasilitas-fasilitas kepada warganya. Dan tapi tentu saja kita berharap memang taman-taman kota yang ada di Jambi ini memang benar-benar tempat kumpul untuk keluarga yang sangat baik, karena memberikan ruang terbuka untuk silaturahmi dengan sangat harmonis ya, Mas. Kalau saya memang berkali-kali mengatakan harmonis karena ini sangat penting supaya tujuan silaturahmi untuk memperkuat persaudaraan di antara kita ini benar-benar terjaga. Dan memang kalau bisa nanti dari sisi pemerintah ini menambah lagi fasilitas-fasilitas umum yang diberikan untuk tempat silaturahmi yang ada baik di komunitas ataupun seluruh warga yang ada di Kota Jambi. Nah, ini penting sekali. Apalagi saya juga di hari kemenangan ini kan cukup panjang ini, Mas. Liburan kan cukup panjang. Iya. Nah, mungkin kalau ada objek-objek wisata yang bisa diadakan lagi di Kota Jambi ini, tempat kita bersama-sama berekreasi. Ini benar-benar momennya penting, karena hal-hal seperti inilah yang akan terekam di dalam benak anak-anak kita, dan nanti ke depannya menjadi generasi ke depan itu silaturahmi yang ada di kekeluargaan kita ini terus terjaga seperti itu, Mas Samsul. Jadi bisa menyempatkan juga setelah silaturahmi ke rumah keluarga dan juga tetangga, bisa rekreasi juga. Betul, ini ya, penting sekali. Jangan Pak Dia. Biasanya kita lihat juga kan di lebaran ketiga, keempat itu tempat-tempat rekreasi yang ada di Kota Jambi. Wah, itu full banget. Kadang juga ada yang sambil bawa bekal gitu. Makan di situ sama keluarga rame-rame, itu pasti asik banget ya. Tapi kalau menurut Pak Sigit harus ditambah lagi ya tempat-tempat wisata di Jambi ya. Ini memang kita berharap dengan pemerintahan Kota Jambi yang baru ini memberikan tambahan-tambahan fasilitas untuk rekreasi keluarga. Kalau bisa yang gratis, Mas, tapi kalau bisa, tapi kalau kalau ini jadi seluruh masyarakat bisa benar-benar menikmati gitu, ruang terbuka hijau yang luas gitu kan. Namun kalau melihat pengelolaan manajemen hari ini, ditambah lagi mungkin ya tahun ini kita mulai dengan efisiensi nih, Mas ya. Aduh, ini ya mudah-mudahan masih kita tetap bersemangat di hari kemenangan ini, tetap silaturahmi untuk fasilitas-fasilitas yang akan diadakan oleh pemerintah ini tetap terjaga dengan baik ini, Mas. Nah, seperti itu. Meskipun anggaran efisiensi, namun niat kita untuk bersilaturahmi jangan sampai terefisiensi. Ya, betul sekali. Karena memang lagi pengetatan anggaran ini di mana-mana. Ya, saya berharap ya bisa diatasi dan dicari solusinya dengan segera, karena ini penting nih, Mas. Hari kemenangan ini momen bagi warga masyarakat untuk menumpahkan puncaknya euforia. Kalau kita sebagai muslim itu euforia gitu, Mas. Semoga nanti perekonomiannya juga meningkat nih, karena kan pasti perbelanjaan jual beli juga pasti banyak ya selama rekreasi tadi ya di suatu tempat wisata gitu, Pak Sigit ya. Mudah-mudahan ya semakin meningkat. Tapi kalau Mbak Dira sudah ada plan ataupun rencana mau rekreasi kah ya? Siapa tahu nanti bisa ketemu. Sebenarnya ada pasti. Ada ya. Cuma balik lagi karena tadi kerjaan saya bukan hanya ibu rumah tangga, ada juga salah satu di hotel itu kita itu hanya libur di tanggal merah. Jadi di hari ketiga otomatis udah masuk. Berarti hari ini harusnya udah masuk dong ya? Iya, harusnya. Cuman ini tadi karena kebetulan kita itu adalah konsepnya syariah, jadi kita tetap kayak yaudah kita ganti-gantian nih, kalian mau masuk, karena kan belum ini juga ya, belum terlalu rame juga yang seperti itu. Kalau jalan-jalan pasti Mas Samsul, karena kan saya punya anak nih, anak udah pada kok kita kesini terus gitu. Betul kata salah satu pilihannya ya Waterboom, atau mungkin ada yang di rekreasi lainnya yang boleh sebutkah ya? Iya, di kota masih ya? Masih di kota dong. Kalau jauh-jauh itu mungkin paling di Muara Jambi Candi ya? Iya mungkin, tapi seru loh kalau di Muara Jambi yang tadi kita sambil bawa bekal makan rame-rame gitu kan sama keluarga besar. Tapi Mbak Dira pernah nggak kayak gitu? Pernah.
Pernah ya? dong, dan itu tuh benar-benar seru ya. Karena kan sekali. kita jarang ketemu nih, sibuk dengan urusan masing-masing. Iya. Memang di hari Idul Fitri ini momennya pas kita ketemu. Biasa hari ketiga udah capek nih makan daging-dagingan kan, udah bosen nih kan. Nah tuh ya udah kita piknik yuk gitu. Berganti ya, makanya jadi tekwan. Jadi balik lagi ke ikan ya. Iya, balik lagi ke ikan atau paling ikan asin ya Pak ya? Iya. Pakai cabai itu. Ya ampun. Tapi emang satu momen yang kayak gitu tuh kadang hanya terciptanya di momen-momen tertentu seperti Idul Fitri saja. Betul. Dan belum tentu di Idul Fitri tahun depan kita bisa merasakan momen lagi, ataupun kebahagiaan yang sama seperti momen Idul Fitri saat ini ya. Jadi memang harus terus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin waktu yang sangat berharga tadi. Karena waktu ini nggak bisa diulang ya Mbak Dira ya. Betul. Ya, kalau apalagi Mbak Dira tadi bilang anaknya masih kecil Pak ya. Nah nanti kalau udah gede siapa tahu nanti Idul Fitrinya sendiri ya. Aduh, ya itu. Tapi masih lama tuh kayaknya. Iya masih lama ya. Yang paling penting semoga kita ketemu lagi di bulan Ramadan berikutnya, ketemu lagi di Idul Fitri berikutnya dengan formasi yang masih lengkap. Amin. Tapi kalau ngomongin masalah WFA, kemarin kan sempat gencar nih WFA ya. Iya, betul. Kalau Pak Sigit kemarin juga sempat WFA ya? Iya. Itu dari kapan tuh Pak Sigit WFA-nya? Baik, jadi ini karena kita kembali tadi Mas ya, karena efisiensi kita dari pemerintah pusat itu ada instruksi juga WFA ya, WFA work from anywhere nih Mas. Nah, artinya kita di seminggu sebelum Lebaran sebelum hari raya kemarin kita sudah WFA, dan ini memang kita upayakan dengan optimal. Artinya pekerjaan-pekerjaan kita itu kita lakukan secara online, penugasan. Ini artinya walaupun kita FFA ini kita jangan menurunkan produktivitas. Jangan menurunkan produktivitas. Healing boleh tetap ya, ketemu sama keluarga harus tetap produktivitas pekerjaan itu tetap diprioritaskan juga ya. Betul juga Mas. Pak Sigit, apalagi ini Mas, ketika di hari kemenangan kita juga harus produktif Mas, buat kue. Oh iya betul. Masak. Ini kuliner kita di Kota Jambi ini luar biasa Mas, mengangenkan sekali, membuat kita rindu. Ketika hari raya kita pingin mencicipi opor, rendang. Wah, ini kan benar seperti yang kita makan di hari pertama itu kan Mas, benar-benar agak beda. Tapi ya makan opor di hari biasa sama makan opor pada saat Idul Fitri itu beda banget. Beda sekali. Beda sekali. Itu makanan yang kita rindukan ya. Iya betul. Kangen kita. Itu yang membuat kita ingin pulang. Sebenarnya bukan karena opornya, karena kita makan tuh di samping sama orang-orang yang kita sayangi. Itu yang makin enak gitu ya. Baik, nanti kita akan kulas lebih dalam lagi ya, seperti apa makanan-makanan khas dari Pak Sigit dan juga Mbak Dira ya. Sekarang saya ke Bu Eva dulu nih. Halo Bu Eva, masih bergabung bersama kami? Halo Mas Amsol. Iya. Masih. Bu Eva sepertinya lagi menikmati opor nih ya. Masih ada nggak nih makanan-makanan lebarannya masih ada? Masih ada Bu Eva? Apa? Opor, rendang, ketupat masih ada? Oh ada ya. Oh masih tetap ada ya. Tapi memang mungkin nggak sama kalau dinikmatinya bersama-sama orang tercinta gitu ya. Karena beda suasana hatinya gitu. Jadi memang saya juga ingin menyampaikan ya bagi yang tidak pulang kampung pada tahun ini ya. Jadi walaupun tidak bisa pulang kampung, semangat Lebaran tetap berkobar di hati ya. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Jadi mungkin ada beberapa ya teman-teman, mungkin ya sahabat-sahabat kita ataupun orang-orang terdekat kita yang tidak bisa pulang pada tahun ini. Tentu kita dari jauh saling mendoakan ya agar selalu diberikan kesehatan ya, kebahagiaan dan tetap berbahagia di hari yang fitri ini gitu ya. Karena tidak semuanya mungkin bisa pulang ya, tentu Lebaran di tempat perantauan itu sedikit terasa hampa ya, tetapi kita tetap harus ikhlas demi masa depan yang lebih ceria gitu ya. Gitu Mas Amsol. Baik. Nah, kalau Bu Eva kan masih menahan kerinduan nih karena beberapa hari lagi baru pulang ke Jambi ya. Tapi pengalamannya Lebaran di Palembang gimana Bu? Di kampung orang nih ceritanya. Ya, kalau di Palembang relatif hampir sama ya dengan kita ya, artinya karena masih Sumatera ya. Mungkin yang paling itu di Jawa mungkin ya, karena memang kan kalau ketika di Jawa itu kan
penghuni di samping kiri kanan kita kebanyakan itu mereka semuanya adalah pulang ke kampungnya ya. Jadi suasananya sedikit sepi ya, jalanan-jalanan di Jakarta itu sedikit macet gitu ya. Sedikit lenggang gitu ya, nggak macet seperti biasanya. Nah ini yang terasa sekali gitu ya. Tapi kalau di Palembang ini kita juga karena ini merupakan kampungnya sebagian ada masyarakat kita yang pulang ke Palembang, jadi suasananya juga lebih hangat gitu ya. Jadi masih terasa lah sama mirip dengan kita. Jadi seperti itu Mas Amsol. Iya, jadi banyak juga anak rantau yang pulang ke Palembang, begitu juga dengan di Jambi ya Bu Eva ya. Jadi nggak kentara lah perbedaannya ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kami pemirsa bersama 3 tamu yang kami hadirkan. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Jambi Bicara. Kita lanjutkan kembali, ini seru banget ya perbincangan kita bersama 3 orang tamu yang kami hadirkan di Jambi Bicara kali ini. Baik, saya ke Pak Sigit lagi nih. Tadi Pak Sigit sempat spill dikit ya, ada beberapa makanan khas yang menjadi suatu kerinduan, terutama di Idul Fitri ini seperti opor dan juga rendang. Atau mungkin Pak Sigit ada makanan-makanan lain nggak selain opor dan juga rendang yang mungkin itu menjadi ciri khas di keluarga Pak Sigit, sehingga dari makanan tadi ini juga bisa menjadi sarana untuk menyambung silaturahmi, karena biasa kalau kita lagi makan kita bisa sambil bercanda, bisa sambil ketawa sama keluarga ya Pak ya. Apa tuh Pak? Baik, biasanya kita ini kalau di hari Fitri, hari pertama itu biasanya kita akan mencari biasa pempek, Mas. Oh, pempek duluan ya? Iya, berarti pempek, Pak Sigit ini dari Palembang? Enggak, kalau kita kan Jambi. Oh, tapi ini pempek Jambi ya? Iya. Saya kira tadi Pak Sigit dari Palembang. Iya, betul-betul. Nah, dan juga biasa kita ke tempat orang tua kan. Kebetulan kalau saya ini orang tua sudah nggak ada, Mas. Tapi kita ada anggap beberapa ini menjadi orang tua kita. Nah, di sini yang khas kita itu, Mas, yang mengangenkan kita itu juga ada kari kambing nasi minyak. Waduh. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi pengen ya Mbak Dira ya? Iya, boleh kita main Pak. Nah, ini tentu saja kita kuliner Jambi ini benar-benar kaya dan kita sebagai warga Jambi patut berbangga sekali. Dan ini benar ya, di hari kemenangan salah satu yang dapat memperkuat silaturahmi ini ya, salah satunya dari industri kuliner yang ada di Jambi ini. Kita lihatlah mulai dari bulan Ramadan kemarin, itu benar-benar, Mas, kalau kita tahu kan pasar beduk, Mas. Betul. Pasar beduk itu dimulai dari hari pertama itu UMKM, usaha-usaha kecil, masyarakat itu berbondong-bondong yang tadinya tidak ada niat jualan ini buat kue semua, buat makanan khas Jambi. Dan ini benar-benar diserbu oleh masyarakat yang ada di kota Jambi. Takjil ya Pak? Takjil ya. Dan ketika mendekati hari raya, ini mulai memproduksi bolu lapis kita nih ya Mbak Dira, bolu lapis khas Jambi. Bolu kojo kalau Jambi ya. Lapis legit, lagi. Juga masuba juga ada ya. Benar sekali. Kue-kue kering khas kita. Waduh, ini memang ya. Saya kalau ini langsung mengingat masa-masa kecil dahulu ini. Kenapa suka bantu orang tua buat kue, Pak? Benar sekali. Oh iya. Buat teman makannya aja, Bang. Kalau saya belum matang itu udah habis. Adonannya. Makanya benar, Mas, ketika dari hari pertama kita benar-benar ini menikmati masakan-masakan khas Jambi, kue-kue Jambi. Di hari kedua biasanya masih ada. Di hari ketiga udah mulai menipis. Kita hunting lagi ya, mulai menipis. Nah, ini kita berharap nanti ketika di hari besok ini kita dengan keluarga kita jalan mencari wisata kuliner yang ada di kota Jambi. Kenapa kita menjadikan wisata kuliner? Karena memang dimulai di besok itu kan sudah mulai buka ini, Mas. Iya. Nah, resto yang ada di Jambi sudah mulai buka. Nah, ini kita ajak keluarga kita, terutama yang dari luar kota. Mereka tentu kangen sekali dengan apa yang ada di Jambi ini, perkembangan apa. Kan kita ekonomi Jambi ini tumbuh sangat luar biasa, bidang usaha kuliner ini tumbuh dengan sangat cepat. Nah, ini banyak hal-hal baru yang mereka dari luar ini nggak tahu perkembangan kita di Jambi. Nah, ini ketika mereka datang, kita yang
warga Kota Jambi, kita ajak mereka keliling di Kota Jambi ini banyak sekali. Dan ini tentu saja akan menjadi kenangan yang baik ya, kenangan yang baik untuk mereka yang dari luar kota datang ke Kota Jambi seperti itu. Berarti dampak dari silaturahmi ini juga bisa untuk meningkatkan perekonomian UMKM yang di Jambi juga Pak ya. Jelas Karena sekali. tidak hanya di Lebaran ketiga ini, tapi kayaknya di Lebaran pertama tuh udah banyak tuh toko-toko yang buka, terutama bakso. Pasti bakso jadi inceran nih Pak. Ya, jelas sekali Mas. Jadi memang hari kemenangan ini Mas, selain kita perkuat silaturahmi ini, jadi dia dampak positifnya itu adalah mulai menumbuhkan kembali perekonomian kita ya. Iya. Sehingga kita berharap Indonesia menjadi terang Mas. Betul. Bukan Betul. Indonesia, terutama Jambi terang kalau Jambi kita. terang Nah, Mbak ya. gitu. Oke, baik. Kalau Mbak Dira, ini apa aja nih kuliner-kuliner penyambung silaturahmi yang disajikan di rumah? Ini ada sedikit beda nih. Kalau di beda ya? rumah orang tua saya sama mertua itu beda. Kalau di rumah orang tua itu ada nama masakannya, saya nggak tahu sebenarnya ini dari mana. Tapi namanya itu berambang asam. Apa? Berambang asam. Berambang asam. Berarti itu selalu disajikan ketika Lebaran. Lebaran doang. Nah, kita coba ini Mas Samsul harus Iya. nih. Berarti nanti gantian aja. Abis ini kita ke rumah Pak Iya, Sigit, iya, abis iya. itu baru ke rumah Mbak Dira. Cuma sayang Bu Eva masih di Palembang, jadi kita belum bisa ke rumah Bu Eva ya. Iya, betul. Berambang asam ya. Itu kalau nggak salah sih dari resep dari nenek. Jadi turun-temurun gitu Pak. Dan itu pasti cuma di rumah kita kayaknya, di rumah keluarga papa ya. Itu lebih dari rumah keluarga papa itu pasti ada. Itu gimana tuh Itu berambang asam daging. tuh? Oh, daging. Daging tapi dipotong kecil-kecil banget. Makannya pakai lontong atau pakai? Ya, itu enak banget. Pakai lontong? Iya, pakai lontong. Jadi dia tuh bukan kayak rendang sih. Jadi yang pasti ya rendang ada, opor ayam ada, gulai nangka untuk kuah itu pasti Kuah ada. lontong Dan pasti yang ada. pasti adanya lagi tuh si berambang asam ini. Jadi rasanya itu pedes, manis, asam gitu loh. Berarti nggak no santan ya? Enggak. Oh, nggak santan. Kayaknya sih enggak ya. Karena yang masak pasti orang tua. Tapi kan udah nyobain kan? Udah, kayaknya itu enggak. Tapi kayaknya itu nggak pakai pure santan ya? Sambal doang sih, kayak bumbu-bumbu biasa gitu. Cuman ada bumbu yang khasnya mungkin pakai asam jawa atau asam panis, saya nggak tahu ya. Pokoknya itu asam. Itu dagingnya dipotong kecil-kecil, dicampur petai juga. Oh, ada petainya juga. Iya, mantep kan Pak? Itu dicampur ke kuah lontong itu mantap. Oke. Kalau di rumah orang tua, tapi kalau di rumah mertua beda lagi. Beda lagi. Ini juga nggak ada di tempat lain kayaknya nih. Kayaknya kalau di Muaro Jambi ada sih itu Ada ya. ya? Nama cuman beda yang masak, beda lagi dong. Beda tangan, beda rasa. Betul. Itu miswan. Miswan. Pasti ada dong, cuman Iya. ya karena di seberang ada tuh tokonya. yes kan, yang laris itu kan. Kalau ini lebih enak lagi gitu Lebih loh. enak lagi. Karena Buatan. biasa kalau buat sendiri tuh ayamnya lebih banyak, Pak. Iya. Ini dari daging, tetelan-tetelannya, tahunya Iya, mantap. weh. Itu beda tuh. Itu yang selalu pasti kita rinduin gitu loh. Setiap ke rumah mama, mana mah berambang asam. Terus giliran ke rumah mertua, miswannya masih ada nggak? Atau tape ketan. Oh, tape ketan. Iya, siap. Tapi dari Oke, ketan oke, gitu. oke. Nah, itu pasti di rumah mertua ada. Oke. Selain kue kering ya pasti Mas Amsal, kalau kue kalau kue kering. kering pasti udah ada semua lah ya. Iya, Kayak nastar gitu. tuh pasti umum lah Pak ya. Wajib, Ada Iya, di itu setiap pasti, rumah ya. betul. Baiklah, ini menarik juga ya. Ternyata sajian Lebaran Idul Fitri macam-macam disajikan oleh keluarga. Ini juga berbeda-beda ternyata pemirsa. Baik, kita sekarang ke Bu Eva dulu nih. Halo Bu Eva. Halo Mas Amsol. Nah, Bu Eva, Jadi meskipun jauh di mata, namun Bu Eva akan selalu dekat di hati Bu Eva. Tapi kita silaturahminya sekarang virtual nih Bu Eva. Nah, tanggapan Bu Eva dengan silaturahmi virtual ini seperti apa Bu Eva? Walaupun kita nggak ketemu fisik, tapi dengan silaturahmi virtual ini tanpa mengurangi khidmatnya kita bersalaman dan juga bersilaturahmi dengan orang-orang tersayang Bu Eva. Gimana tuh? ya, jadi minimal virtual ini sudah cukup mengobati rasa rindu gitu ya Mas Amsol. Nah, cuman saya ada pesan sedikit nih. Tadi kan kita udah bicara terkait kuliner gitu ya. Oh, siap. Nah, yang terpenting ya, karena kebetulan saya kan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang gitu ya, yang membawahi regional 3 ya, ada 5 provinsi, Jambi, kemudian
Sumsel ya, kemudian Bengkulu, kemudian Babel dan Lampung. Jadi saya berharap begini, ketika kita makan ya jangan kebablasan. Jadi ya makanan tuh tetap harus diingat gitu ya. Takutnya nanti kolesterolnya naik gitu ya. Tekanan darahnya naik, asam uratnya naik, gula darahnya naik gitu ya. Jadi harus dijaga. Jadi tetap harus makannya seimbang gitu ya Mas Amsol. Iya, biar nggak sepoyongan ya. Nahan gitu ya. Jadi tapi tetap harus ditahan ya. Disesuaikan lah gitu dengan kebutuhannya ya. Jadi kalau misalnya ada gejala-gejala ya yang tidak diinginkan ya, saya juga menghimbau ini khususnya untuk masyarakat Jambi bahwa pemerintah itu menyediakan cek kesehatan gratis ya bagi yang ulang tahun ya. Jadi setiap tahun ya bagi masyarakat Indonesia khususnya Provinsi Jambi ya, silakan datang ke puskesmas yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. Misalnya nih kalau saya gitu ya di Puskesmas Simpang 4 Sipin ya gitu, misalnya Pak Sigit misalnya di Puskesmas Simpang 4 Sipin ya, silakan nanti datang ke Puskesmas Simpang 4 Sipin ketika ulang tahun itu akan dikasih hadiah tuh sama pemerintah yaitu cek kesehatan secara gratis ya. Jadi jangan sampai nanti lebaran tahu-taunya kita terkena penyakit-penyakit akibat makanan gitu ya. Jadi enak kita harus tetap semuanya dicicipin tapi harus dijaga ya. Iya betul. Sesuaikan porsinya gitu loh Mas Amsol. Karena yang berlebihan itu juga nggak baik ya Bu Eva ya. Iya betul. Kalau bisa jangan prioritas makan daging terus Bu, bisa diselipin dengan buah kali Bu ya. Iya benar, buah dan sayurnya tetap harus ada ya. Ini yang menjadi perhatian juga bagi masyarakat Jambi ya Bu Eva ya, karena biasanya kalau hidangan itu ya lebih banyaknya daging, ayam, santan. Kadang lupa nih sama buah nih. Betul. Padahal buah dan sayur ini penting juga untuk selalu disajikan setiap hari ya Bu Eva ya. Benar. Jadi kalau misalnya ketika tamu datang juga kan kita juga bosen ya Mas Amsol ya, kan makannya rendang gitu ya, kemudian opor, kemudian dendeng gitu ya. Mungkin ya sekali-sekali harus ada setiap hari itu buahnya dan sayurnya juga harus ditambah gitu ya. Jadi itu yang anget kan, biasanya kan kita ibu-ibu nih pada sebelum lebaran kemarin sudah stok kan makanan-makanan yang banyak untuk tamu-tamu gitu ya. Jadi tetap dimasak juga tuh sayur-sayur sama buahnya tetap dihidangin gitu ya. Betul. Mas Amsol untuk menyeimbangkan gitu ya. Supaya jangan penyakitnya tuh bertambah berat ketika Lebaran Idul Fitri gitu ya. Jadi keseimbangan makanan juga harus terus diperhatikan nih pemirsa, supaya kita tetap bugar dan juga tetap sehat selama Idul Fitri, karena ya masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang akan dilaksanakan, terutama silaturahmi nih, supaya kita tetap sehat, bisa silaturahminya juga semakin semangat. Nanti kami akan kembali lagi pemirsa, usai pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Jambi Bicara. Ini sebenarnya masih banyak sekali nih yang akan kita perbincangkan bersama 3 narasumber ataupun 3 tamu yang sudah kami hadirkan di Jambi Bicara kali ini. Namun sepertinya kita sudah berada di penghujung acara nih pemirsa. Dan langsung saja di sesi yang terakhir ini ada suatu pesan atau mungkin ada quote yang mungkin disampaikan ya oleh tamu-tamu kita dari Pak Sigit dulu nih. Pak Sigit, mungkin apa yang mau disampaikan supaya kita nantinya silaturahminya makin erat nih Pak Sigit, silahkan. Baik Mas Amsol, terima kasih kami sudah diundang ini, dan saya ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kita di hari kemenangan ini. Yang pertama itu adalah marilah dari sudut pandang pemuda dan warga muslim ya, kita untuk umat muslim di Kota Jambi, marilah kita sama-sama birrul walidain, artinya kita berbakti kepada orang tua atau yang kita anggap, yang kita tuakan ini, kita marilah kita berbakti karena kita juga akan menjadi orang tua nanti. Yang kedua, marilah kita sama-sama mendatangi seluruh warga, seluruh keluarga untuk mempererat silaturahmi. Ini seperti yang saya katakan tadi, ini kedepannya sangat bermanfaat, dunia dan akhirat. Yang terakhir dari saya sebagai warga Kota Jambi, ini kan kita tumplek nih kalau hari raya itu, marilah kita menjaga ketertiban. Jadi kalau bawa kendaraan jangan harus sabar, kan sudah dilatih di bulan Ramadan.
parkir jangan sembarangan nih. Kalau Arsakan Jambi ini yang sering menjadi ini. Marilah di hari kemenangan ini selain silaturahmi tadi, kita sama-sama jaga ketertiban untuk saling mempererat silaturahmi, tapi kita juga harus tertib ini pesannya seperti itu. Nah, 3 hal itu, Mas Samsul. Siap, terima kasih Pak Sigit. Mbak Dira, silakan. Apa yang mau disampaikan Mbak Dira? Kalau saya nambah aja nih dari Pak Sigit, karena udah lengkap sebenarnya dari Pak Sigit ya. Kalau tadi 3 ya, ditambah 2 ya berarti ya. Satu aja cukup. Kalau balik lagi karena mungkin ini ibu-ibu ya Pak ya. Jadi karena ngerasa keseharian di rumah, jadi kalau menurut saya family is first. Family first. Jadi keluarga itu adalah yang pertama buat kita. Jadi ya sebisa mungkin luangkan waktu untuk keluarga karena kita tidak pernah tahu kesehatan kita seperti apa, umur kita sepanjang apa gitu. Jadi harus sebisa mungkin menyiapkan waktu untuk keluarga, meluangkan waktu untuk keluarga dan habiskanlah masa-masa dengan keluarga lebih banyak. Itu aja sih Mas Samsul. Oke, keluarga prioritas ya. Yes. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dira. Sekarang selanjutnya kita ke Bu Dr. Eva. Bu Eva, silakan Bu. Halo Mas Samsul. Apa nih yang mau dipertegas dan disampaikan lagi nih Bu Eva? Silakan. Halo, saya mau mengucapkan selamat Lebaran untuk seluruh warga Jambi ya. Mohon maaf lahir dan batin, semoga seluruh warga Jambi khususnya itu selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, dan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya juga ingin menyampaikan ya, jangan lupa ya, di dalam kebersamaan kita di hari yang fitri ini ya, tetap jaga ketertiban ya, khususnya tadi yang berkendara ya, hilir mudik gitu ya, jadi harus hati-hati ya, kemudian jangan sampai nanti gara-gara kita silaturahmi ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian setelah itu juga, setelah kita melaksanakan Idul Fitri ini ya, bagi yang mengalami berbagai permasalahan kesehatan ya, silakan untuk diakses ke puskesmas terdekat ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, umur panjang dan rezeki serta kesuksesan yang berlimpah. Terima kasih. Amin. Terima kasih nih Bu Dr. Eva Susanti yang sudah bergabung bersama kami, menyempatkan dan juga meluangkan waktunya dari Palembang ya, bergabung secara virtual di Dialog Jambi Bicara. Terima kasih banyak ya Bu Eva ya atas partisipasinya. Ya, terima kasih juga untuk Pak Sigit, terima kasih Pak Sigit, Mbak Dira, terima kasih. Mas Samsul. Mohon maaf lahir dan batin semuanya, termasuk juga Ibu Dr. Eva dan pemirsa. Sampai di sini kami menemani Anda dalam program Jambi Bicara kali ini, dan semoga momen-momen indah di Idul Fitri ini dapat terus kita ciptakan bersama orang-orang tersayang. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa.